Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai peluang, distribusi normal, dan penaksiran rata-rata. Kita mulai dengan kejadian ya. Kejadian atau peristiwa adalah proses terjadinya sesuatu, baik disengaja, eksperimentasi, atau adanya perlakuan, ataupun tidak. Sebuah kejadian dapat pasti terjadi disebut kepastian diberi simbol 1, misalnya makhluk hidup pasti akan mati. Kejadian yang lain mungkin terjadi disebutnya peluang. Peluang itu diberi simbol 0, lebih kecil dari P, peluang lebih kecil dari 1. Contohnya mungkin hari ini hujan, bisa jadi hujan, bisa jadi tidak. Lalu yang ketiga, mustahil terjadi, disebut kemustahilan. Diberi simbol 0. Contohnya, mustahil matahari terbit dari barat. Ya, kecuali kiamat itu ya. Yang ketiga, dua buah kejadian A dan B dapat saling asing, dapat juga bebas, dapat juga inklusif. Dua kejadian dapat saling asing ataupun eksklusif atau komplementer apabila kejadian yang satu, yaitu kejadian A, meniadakan kejadian yang lain atau kejadian B. Dan sebaliknya, jika kejadian A dan B itu komplementer, dituliskannya seperti ini ya. Jadi B itu adalah komplementernya A. Notasinya itu A, kemudian ada garis di atasnya. Pernyataannya A atau B. Contoh kejadian munculnya gambar dan angka pada sebuah mata uang yang ditos. Jika muncul gambar, tidak muncul angka. Jadi kalau kita lempar mata uang atau kita tos mata uang itu kemungkinannya kalau tidak gambar ya angka, tapi tidak dua-duanya gitu. Jadi A atau B. Lalu yang kedua bebas. Dua kejadian yang saling bebas. Apabila kejadian yang satu, A, tidak mempengaruhi timbulnya kejadian yang lain. Jadi kejadian A tidak mempengaruhi timbulnya kejadian B. Dan sebaliknya. Pernyataannya itu adalah A dan B. Contohnya dua mata uang yang ditos. Kalau tadi kan satu mata uang yang ditos, ini ada dua mata uang yang ditos. Kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama dengan munculnya angka pada mata uang kedua yang ditos itu tidak saling berhubungan, jadi bebas. Inklusif, apabila kejadian yang satu atau kejadian A memuat atau mengandung kejadian yang B dan sebaliknya. Pernyataannya adalah A dan atau B. Contohnya satu set kartu bridge, ada angka, ada gambar. Kejadian pengambilan sebuah kartu as, angka, atau skop gambar dari satu set kartu bridge. Ternyata as dan atau skop. Kalau kita punya satu set kartu, kemudian kita ambil dan kita dapati misalnya dapat kartu as. Pengambilan yang berikutnya itu akan berpengaruh akibat diambilnya satu kartu itu. Jadi pengambilan berikutnya tidak akan terambil lagi kan kartu asnya tadi karena kan sudah diambil. Jadi kita akan mengambil sisanya. Gitu. Jadi pengambilan satu kartu itu mempengaruhi kejadian berikutnya. Peluang. Peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul atau observe dengan banyaknya kejadian atau semua yang mungkin muncul atau expected. Contohnya, peluang munculnya hati pada pengambilan sebuah kartu dari satu set kartu bridge. Peluang munculnya hati itu ada 13 di satu set kartu bridge itu ya. Kartu bridge-nya ada 52. Kartu bridge itu yang ini ya. Peluang munculnya hati itu N-nya 13, satu set kartunya itu 52. Jadi peluangnya adalah 13/52, jadi seperempat ya. Nilai peluang untuk kemunculan sebuah kejadian adalah 0 lebih kecil atau sama dengan P, lebih kecil atau sama dengan 1. 0 itu untuk kemustahilan dan 1 untuk kepastian. Contoh peluang munculnya mata dadu 1 adalah 1 di antara 6. Kan dadu tuh ada 6 sisi, ada 6 mata. Jadi peluang munculnya mata 1 itu adalah 1 dari 6 kemungkinan. Kalau kita lempar dadu, kemungkinannya kan kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi 1/6.
Peluang munculnya mata dadu 2 juga sama, 1/6 juga. Notasi peluang untuk sebuah kejadian terambilnya sebuah as dari satu set kartu bridge. Kartu as itu di kartu bridge itu ada 4. Totalnya kan, total kartu ada 52. Jadi peluangnya adalah 4/52. Peluang terjadinya dua buah kejadian A dan B yang eksklusif, kita tuliskan P, A atau B sama dengan PA ditambah dengan PB. Jadi kalau atau itu tandanya tambah ya. Contoh, A kejadian munculnya gambar dan B kejadian munculnya angka pada mata uang yang ditos. Peluang munculnya gambar atau angka. Ya, jadi PA ditambah PB. Peluang munculnya gambar itu setengah. Peluang munculnya angka itu setengah juga. Jadi setengah ditambah setengah, jadi 1. Lalu bebas. Peluang terjadinya kejadian A dan B yang bebas ya, yang saling bebas. P, A, dan B. Sama dengan PA dikali PB. Tandanya dikali ya, kalau tadi kan ditambah, ini dikali. Dua mata uang ditos. A itu adalah kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama, dan B kejadian munculnya angka pada mata uang kedua yang ditos. PA dan B-nya berarti sama dengan PA, peluang munculnya gambar, dikali dengan PB, peluang munculnya angka. Tapi ini saling bebas ini. PA itu di mata uang yang pertama atau di logam yang pertama gitu, mata uang logam yang pertama. B-nya itu di mata uang yang kedua atau di logam uang yang kedua. Jadi ada 2 koin ya, koin 1 dan koin 2. Yang pertama, pada mata uang pertama yang ini munculnya gambar, peluangnya berapa? Setengah kan? Kemudian PB itu di mata uang kedua, munculnya angka, setengah. Jadi setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Jadi kalau ada 2 mata uang, terus kita lemparkan ya, kalau di sini ditos gitu, kemungkinan munculnya yang satu adalah gambar dan yang satu lagi adalah angka, itu adalah 1/4. Kemungkinan yang lain apa? Kemungkinan yang lain dua-duanya gambar. Kemungkinan yang lain lagi dua-duanya angka. Yang ketiga, kejadian yang inklusif. PA dan atau B ya. Rumusnya PA ditambah PB dikurang PA dikali PB. Contoh, A kejadian terambilnya gambar hati dan B adalah kejadian terambilnya as, kartu as, dari satu set kartu bridge. PA dan atau B-nya itu sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dikali PB. PA-nya itu adalah terambilnya gambar hati. Terambilnya gambar hati kan tadi ada 13. Tadi kita udah bikin ya, mana 13 ya? Ini ya. Peluang munculnya hati kan 13/52. Oke, 13/52. Kemudian peluang kartu as, tadi kita udah cari juga di atas, itu 4/52. Ya, 4/52 dikurang 13/52 dikali 4/52 sama dengan 16/52 atau disederhanakan lagi 4/13 ya. Yang kelima, harapan atau ekspektasi adalah hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. EX, ekspektasi X sama dengan peluang X dikali dengan N. Contoh, harapan munculnya gambar pada sebuah mata uang yang ditos 10 kali. Peluangnya itu kan setengah. Munculnya gambar pada mata uang itu kan untuk 1 kali kejadian, itu kan dia setengah ya. Kemudian ini ada 10 kali percobaan, kita kalikan dengan 10, jadi 5 Kak. Harapan munculnya mata dadu 6 pada sebuah dadu yang dilempar 12 kali. Nah, peluang munculnya mata dadu 6 itu kan 1/6. 1/6 dikali dilemparnya 12 kali, kali 12. Sama dengan 12/6. 12/6 itu 2, jadi 2 kali ya. Oke, selanjutnya distribusi peluang. Yang pertama ada 1 mata uang ditos. Ada 2 pangkat 1 kejadian yang mungkin, yaitu angka A atau gambar. Jadi A itu angka, G-nya gambar.
peluang munculnya 0 atau 1 gambar adalah setengah. Kalau kita lempar atau kita tos mata uang logam itu, kemungkinan munculnya tuh angka atau gambar. Jadi kemungkinan munculnya 0 gambar itu sama dengan munculnya angka. 0 gambar. Nah, ini sama dengan setengah, ya kan? Kemungkinan munculnya gambar juga sama, setengah gitu. Jadi setengah, di mana setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Ini yang disebut dengan distribusi peluang. Pembilangnya 2 angka, yaitu 1 dan 1. Yang ini nih, 1 dan 1 pembilangnya. Penyebutnya adalah 2 pangkat 1. Ini untuk 1 mata uang. Oke, kita lihat nanti ada contoh di bawahnya ya. Kita bisa bikinin tabel, jadi untuk kejadian 0 gambar, itu dia setengah, kejadian 1 gambar itu juga setengah, dijumlah jadi 1. Yang kedua, 2 mata uang ditos. Berarti ada 4 kejadian yang mungkin. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. 2-nya ini sebenarnya dari sini, 2 mata uang. Kalau tadi kan 1 mata uang, makanya pangkat 1. Kalau yang ini 2 mata uang, makanya pangkat 2. Ada 4 kejadian yang mungkin kalau kita tos 2 mata uang, yaitu angka-angka yang muncul, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, peluang munculnya 0, 1, 2 gambar adalah untuk 0 gambar. 0 gambar itu berarti yang ini ya, peluangnya. Kan nggak ada gambarnya sama sekali. Ini kan ada, ini ada, ini ada, ini nggak ada. Ini berarti 1 per totalnya ada 4, 1/4. Lalu yang kedua, munculnya 1 gambar. 1 gambar itu berarti yang ini. 1, 2. Ya, jadi 2 dibagi dengan banyak yang ini ada 4. 2/4. Lalu yang ketiga, 2 gambar. 2 gambar berarti yang ini ya. 1. 1/4. Nah, ini kalau kita jumlahin, itu jumlahnya 1. Disebut distribusi peluang. Pembilangnya ada 3, jadi ada 1, 2, dan 1. Penyebutnya 2 pangkat 2. Oke, kita bikin tabelnya. Jadi, kalau 0 itu 1/4, kalau 1 2/4, kalau 2 1/4, jumlahnya 1. Lalu untuk 3 mata uang, ada 8 kejadian yang mungkin. 8 itu dari 2 pangkat 3. 3, 2 pangkat 3. Kejadiannya ada AAA, angka-angka-angka, angka-angka gambar, AGA, AAG, GAA, GAG, GGA, GGG. Nah, sekarang peluang munculnya 0, 1, 2, 3 gambar. 0 dulu. Peluang munculnya 0 gambar, jadi sama sekali nggak ada gambarnya yang ini ya. Berarti ada 1/8 totalnya, ini semua kan ada 8. Oke, 1/8. Terus yang ini 1 gambar tuh yang ini ya, 1, 2, 3. Ada 3/8. Lalu yang 2 gambar. 2 gambar tuh berarti 1 AGG, 2, 3. 3/8. Lalu yang 3 gambar, itu yang ini. 1/8 ya. Kalau dibikinin tabelnya jadi gini. 0, 1, 2, 3, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Kalau dijumlah 1. Untuk 4 mata uang yang ditos, berarti ada 16. 16 itu 2 pangkat 4 ya. Ini 4, 2 pangkat 4 kejadian. Peluang munculnya itu adalah jumlahnya 1. Kalau 5 mata uang yang ditos, jumlahnya 1. Distribusi peluang di atas termasuk distribusi binomium dengan variabel diskrit. Percobaan-percobaan pada distribusi binomium bersifat bebas dan probabilitas keberhasilan setiap ulangannya tetap sama. Untuk grafiknya, grafik distribusi peluang mata uang yang ditos itu terletak di atas sumbu mendatar, jumlah luasnya sama dengan 1. Kalau
N-nya cukup besar, maka grafik berupa kurva mulus yang simetris. Tidak semua distribusi peluang berupa kurva simetris, tergantung pada kejadian yang diamati. Ada yang landai ke kanan, ada yang landai ke kiri. Yang baru saja kita bahas itu, untuk binomium itu, dia itu simetris. Dan kalau N-nya cukup besar, dia akan mendekati kurva distribusi normal. Contoh kurvanya ya, yang tadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Untuk satu mata uang yang ditos tuh dia setengah-setengah, ini ya, ini setengah-setengah, gitu kita bikin, jadinya seperti ini. Lalu kalau dia datanya ada 3, 2 mata uang yang ditos, itu seperti ini, 1/4, 2/4, 1/4. Berikutnya, ini 3 ya, untuk 3 mata uang yang ditos. 1/8, 3/8, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 yang ini. Kemudian untuk 4 mata uang, itu yang ini, 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. Lalu untuk 5 mata uang yang ini, 1/32, 5/32, 10/32, 10/32, 5/32, 1/32. Dan ini untuk 6 mata uang yang ditos ya, dan seterusnya. Ini kalau datanya banyak kan dia akan jadi lebih mulus lagi gitu kurvanya, garisnya jadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi gitu ya. Dia akan mendekati kurva normal ya. Kurva normal itu yang seperti ini bentuknya nih. Jadi dia seperti genta yang dibalik. Ada banyak distribusi peluang. Distribusi peluang yang paling penting dan banyak digunakan adalah distribusi normal atau distribusi Gauss yang mempunyai variabel acak kontinum. Kurvanya diperoleh dari persamaan berikut yang ini ya. Ya sama dengan epsilon pangkat sekian 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 gitu ya. Kita nggak akan menghitung ini ya. Untuk pengetahuan aja. Macam-macam bentuk kurvanya ada seperti ini. Kurva yang pertama yang warna biru, yang kedua itu yang merah. Ini standar deviasi populasinya, yang pertama itu lebih besar dibandingkan dengan yang kedua. Jadi dia tidak seruncing yang kedua. Yang kedua lebih runcing ya. Jadi same means but different standard deviation. Mean-nya sama tapi simpangan bakunya beda. Yang kedua itu means-nya beda tapi standar deviasinya sama. Jadi bentuk kurvanya sama, tapi posisinya beda. Karena kan means-nya beda. Yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini ya. Yang ketiga, different means and different standard deviation. Oh, kalau ini jelas ya. Jadi mean-nya beda, jadi posisinya pun berbeda. Kemudian bentuknya pun berbeda. Yang satu lebih runcing. Sifat-sifat penting distribusi normal itu nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Grafiknya selalu di atas sumbu datar atau di atas sumbu X. Bentuk grafik simetri terhadap rata-rata berbentuk genta. Unimodal atau satu modus tercapai pada rata-rata sama dengan mu sebesar 0,3989 per S. Ini rumus ya. Leptokurtik, tinggi ramping, platikurtik, datar, ataupun mesokurtik itu semua tergantung pada simpangannya. Grafiknya mendekati sumbu datar pada X dikurangin 3 simpangan di kiri dan X ditambah 3 simpangan di kanan. Jadi makin mendekati sumbu datar tuh di sini nih. Distribusi normal baku atau standard normal distribution. Jadi karena setiap distribusi normal itu punya mean dan standar deviasi sendiri-sendiri, bentuk dan lokasi dari kurva-kurva ini juga bervariasi. Anda mungkin jadinya perlu untuk punya tabel untuk setiap variabel gitu. Tetapi itu tidak perlu dilakukan karena ahli statistika menggunakan apa yang disebut dengan standar normal distribution atau distribusi normal baku. Jadi kita hanya menggunakan satu tabel untuk menghitung nilai Z dan itu bisa digunakan
Di kasus kita, standar normal distribution itu adalah distribusi normal baku adalah distribusi normal dengan rata-ratanya itu 0 dan standar deviasinya 1. Persamaannya seperti ini ya, sama dengan epsilon pangkat sekian dibagi sekian. Tetapi Anda tidak perlu menghitung menggunakan rumus tersebut. Telah disediakan tabel Z dan Anda bisa menghitung dengan mengubah skor X menjadi skor Z baku. Rumusnya ini. Jadi tinggal dihitung nilai Z-nya, kemudian nanti hitung di tabel. Tabelnya itu yang ini, nanti akan saya upload juga. Ini tabelnya ada 2 ya. Ada yang positifnya, ini yang nilai Z positif, lalu yang ini nilai Z negatif, jadi ada 2 ya. Luas daerah antara antara X dikurangi 1 simpangan baku dan X ditambah 1 simpangan baku itu sekitar 68,27%-nya. Ini nih luas-luasnya. Jadi ini rata-ratanya, kemudian ini 1 simpangan baku, ini segini nih luasnya 34,13. Nah, ini juga sama, karena kan simetri ya. Nah, kalau 2 ini di total 68,26 ya. Lalu yang ini 13,59, ini juga sama. Yang ini juga sama. Untuk setiap pasang X dan S, atau mu dan sigma, sifat-sifat di atas dipenuhi. Bentuk kurvanya yang berlainan. Jika S makin besar, kurva makin rendah atau pelati-kurtik. Makin kecil S, makin tinggi kurva atau leptokurtik. Nah, ini bentuk grafiknya. Ini untuk yang normal umum seperti ini, rata-rata X ditambah 1 simpangan baku, X dikurang 1 simpangan baku. Kalau dia normal baku, rata-ratanya 0, lalu 1 simpangan bakunya ini 1, ini 2, 3 gitu ya. Uji normalitas data untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak dilakukan sebagai berikut. Kalau nilai min median modusnya sama atau hampir sama, maka data berdistribusi normal atau mendekati normal. Bisa dibuat ogive-nya. Ogive itu kalau dia makin lurus garisnya, itu berarti dia mendekati normal. Nah, selain itu juga ada uji normalitas dengan menggunakan uji statistik Lilliefors atau pakai Chi kuadrat, C kuadrat, dan uji-uji yang lain. Distribusi lain yang banyak dipakai adalah distribusi T. Distribusi ini mirip dengan distribusi normal dan untuk N cukup besar, bahkan mendekati normal. Distribusi yang tidak simetri dengan variabel acak kontinuum adalah distribusi Chi kuadrat yang kurvanya landai ke kanan atau positif. Makin besar derajat kebebasan, makin kurang landainya. Distribusi dengan variabel acak kontinuum yang kurvanya juga cenderung positif adalah distribusi F. Contoh, diketahui rata-rata berat bayi adalah 3750 ini gram ya. Dengan simpangan baku atau S-nya itu adalah 325. Jumlah bayi atau N-nya itu ada 1000. Yang ditanyakan, ada berapa persen bayi yang beratnya di atas lebih besar dari 4.500? Ada berapa bayi yang beratnya antara 3.500 sampai 4.500? Ada berapa bayi yang beratnya 4.250 gram? Yang pertama, X lebih besar dari 4.500. Z, kita hitung Z-nya. Z-nya berarti X dikurangin rata-rata. Rata-ratanya diketahui tadi 3750. Dikurangin simpangan baku. Standar deviasinya 325. Sama dengan dapat 2,31. Lalu kita lihat di tabel. Untuk Z 2,31. Cari di sini Z-nya 2,3. Ini 0, 1. Berarti yang ini. Oke, ini tabel Z itu. Ini tuh menghitung daerah di bawah kurva yang diarsir ini nih. Nah, kalau ini dia dihitung mulai dari ujung sini sampai ke nilai Z yang kita cari ya. Ini nilai Z. Kalau di sini nih 0,1 misalnya ke sini. Ini kan 0,02. Berarti ini tuh 0,12 gitu. Cara ngitungnya gitu ya. Cara melihatnya gitu ya. Jadi ini 0,1, ini tuh ujungnya 0,02. Kalau di sini berarti 0,12. Kalau di sini 0,32. Kalau kita ke sini berarti ini 0,03. 0,1, 0, 1, 2, 3. 3.
0,13. Nilai Z-nya, nilai P-nya itu adalah 5517. Yang kita mau cari itu tadi 2,31, 2,3, ini 0, ini 1, berarti ini ya. Lihat nih, ini 1 kan? Nih, 0,01, berarti ini ya. 2,3, 30, 2,31 tuh ini. Ini titik itu 0 berarti. 0,9896, ini angkanya. Masukin ke sini. Dapat 0,9896. Ini saya gambarkan dulu aja ya. Jadi ini tuh grafik normalnya. Kemudian kita dapat nilai Z-nya ya, ini 0. Ini 2,31 tuh misalnya di sini ya. Ini luas keseluruhan kurva ini di bawah kurva ini tuh 1. Nah, kalau luas yang di bawah 2,31 itu adalah 9, yang ini nih, yang diarsir ini luasnya adalah 0,9896. Nah, kita mau lihat yang di atas 95. Berarti kan cuma ini aja nih yang hijau ini kan. Yang hijau ini itu berarti adalah 1, karena total keseluruhan luas itu 1 dikurangin sama si ini. 0,9 ini. 9896. Itu sama dengan 0,0104. Kalau dalam bentuk persentase itu jadinya 1,04%. Jadi ini dikali 100 ya. 0,104 itu dikali 100. Itu dapat 1,04%. Oke, selanjutnya adalah berapa bayi yang beratnya antara 3.500 sampai 4.500 ya. Jadi X 3.500 sampai 4.500. Yang 4.500 tadi kita sudah dapatkan nilai Z-nya itu adalah 2,31. Kita cari sekarang yang 3.500 ya. Jadi Z sama dengan X dikurangin rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku sama dengan 3.500, ini yang mau dicari. Dikurangin rata-ratanya diketahui dibagi 325. Hasilnya minus 0,77. Minus 0,77, lihat di tabel, berarti tabel yang negatif ya, yang ini. Min 0,70, 0,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Ini ya. 0,2206. Diperoleh nilai P-nya adalah 0,2206. Saya gambar aja supaya lebih terlihat ya. Ini kurva normalnya. Kita dapetin angkanya tadi di sini ya, di 2,31 sama, kalau ini adalah 0, berarti di sini adalah min 0,77. ,98,96 itu yang ini ya, yang warna kuning nih. Kemudian yang 0,77 itu adalah yang warna biru yang ini. Nah, kita mau ngitung hanya yang ini aja, yang diarsir yang kuning aja. Jadi dikurangi. Yang ini 0,9896 itu dikurangi dengan yang arsiran biru ini. 0,2206. Dapat 0,7690. 0,7690 lalu dikalikan banyaknya data tadi ya 10.000, dapat 7690 orang bayi. Yang ketiga, berapa banyak ya bayi yang beratnya 4250 ya. Maka berat bayi diambil di antara 4249,5 dan 4250,5. Ini batas atas sama batas bawahnya ya. Kita ambil yang 4249,5 dulu. Z sama dengan X dikurangin X rata-rata. X-nya yang ini yang 4249,5 yang kita mau cari dikurangin 3750 yang diketahui dibagi 325 dapat 1,53. Kemudian yang kedua 4250,5
Dicari juga nilai Z-nya, dapat 1,54. Lalu dicari di tabel 1,53, 0,9370. Cari juga Z yang 1,54, dapat 0,9382. Nah, luasnya itu berarti di antaranya. Bisa digambarkan kurvanya atau pakai garisnya aja juga nggak apa-apa ya. Ini garisnya aja saya bikin. Ini tuh 0, terus dapatnya 154 di sini lah ya. Sama 153, aduh kecilnya. Oke, ini 53. Terus di sini misalnya 1,54 ya. Lalu kita mau cari yang ini aja, yang di sini aja nih. Gitu. Berarti kan yang 154 dikurangi dengan 153 ya. Jadi 0,9382 dikurangi 0,9370 dapat 0,0012. Lalu dikalikan dengan banyaknya data dapat 12 orang bayi. Selanjutnya adalah confidence interval dan sample size. Mengestimasi rata-rata populasi, di mana standar deviasinya diketahui. Misalnya diketahui rata-ratanya adalah 67,30, rata-rata sampel ya ini. Kita mau mengestimasi rata-rata populasi dari data sampel. Yang diketahui itu rata-rata sampelnya 67,3, kemudian standar deviasi untuk populasinya juga diketahui 15, dan jumlah datanya 100. Lalu sampel size-nya kan lebih besar dari 30. Kita gunakan yang tadi central limit theorem ini. Kita dapetin standar deviasinya yang juga disebut dengan standar errornya tadi, yaitu standar deviasi populasi dibagi dengan akar kuadrat data 15, di sini ini 15, dibagi dengan akar 100 sama dengan 1,5. Kemudian kita akan mengkonstruksi 95% confidence interval. Jadi kita akan mengkonstruk 95% confidence interval. 95 confidence interval ini berarti alfa per 2-nya itu adalah 0,05 dibagi 2. Jadi kan kalau digambarkan, oke, ini kalau kita gambarkan ya, 95% itu ini nih, yang saya arsir ini ya, ini tuh 95%. Nah, sisanya, nanti yang merah ya, yang ini tuh. Ini adalah 1 dikurang 95%. Berapa? 100 dikurang 25, 100 dikurang 95 itu kan 5% ya. 5% itu adalah 0,05 bentuk desimalnya. Ada 2 nih di sini, berarti masing-masing adalah 0,05 dibagi 2, ya kan? Ini juga sama nih. Jadi kita cari di Z nanti angka 0,025 ya. 0,05 dibagi 2 itu kan 0,025 ya. 1 dikurang 95%. 1 itu bisa aja saya tulis 100 ya. Ini nanti ada yang bertanya-tanya. 100% dikurangin 95% gitu ya. Kita cari di tabel angka 0,025. Ini ya. Ini nih. 1,9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 1,96 ini ya. Ini nih. Cari di dalamnya sini. Jadi nyarinya di dalam sini ya. 0,025. Nah, ini dapat nih. Dia adalah nilai Z-nya itu adalah min 1,9, min 1,9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 1,96. Didapat nilai Z-nya 1,96 dan min 1,96. Karena kan ada dua sisi ya. Nih. Jadi nih kita dapat ini min 1,96, Z-nya yang ini 1,96. Kan ada 2. Oke. Uh, 1,96-nya ini disebut juga dengan nilai kritis atau critical value. Cari margin of error-nya,
yaitu critical value-nya dikali dengan standard error-nya. 1,96 dikali 1,5, yang ini 1,5-nya tuh dapat 2,94. Jadi 95% confidence interval untuk mu itu adalah rata-rata dikurangi 2,94, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari rata-rata ditambah 2,94. Berarti rata-ratanya kan tadi 67,3 ya, min 2,94. Yang ini 67,3 ditambah 2,94. Jadi dia di antara 64,36 dan 70,24 ya. Yang dimaksud dengan 95% confidence intervalnya itu adalah kalau misalnya kita menarik sampel sebanyak 100 kali, kita bisa confidence untuk mendapatkan 95-nya itu, 95 sampelnya itu dari 100 kali penarikan gitu, itu dia akan punya rata-rata yang intervalnya itu akan mencakup rata-rata yang sesungguhnya. Ini misalnya rata-rata populasinya itu adalah ini. Terus kita tuh tadi punya intervalnya 60,4 misalnya di sini ya. 64,36 sampai sini 70,24 ya. Nah, selangnya atau intervalnya tuh jadi begini ya. Selang ini atau interval ini untuk satu kali penarikan sampel. Kalau kita ambil lagi sampel gitu, bisa jadi posisinya dia di sini, tapi dia tetap menutup atau mencakup rata-rata populasinya. Terus mungkin kita ambil lagi sampel, kita hitung lagi, kita cari dia posisinya di sini. Dia tetap mencakup rata-rata populasinya. Begitu. Jadi 95% confidence level itu bermakna kalau kita mengambil sampel sebanyak 100 kali, kita bisa confidence bahwa 95 sampelnya itu akan punya selang, rata-ratanya itu dia akan mencakup rata-rata populasinya. Dan 5%-nya dia akan punya selang yang dia di luar. Jadi mungkin selangnya tuh di sini nih. Penarikan sampel yang ke 96 gitu misalnya. Jadi makna dari 95% itu. Dari 100 kali penarikan sampel, 95-nya itu dia akan punya selang yang mencakup rata-rata populasi yang sesungguhnya. Kita bisa mengurangi margin of error dengan menaikkan ukuran sampelnya. Contohnya, ini ada ilmuwan mau mengestimasi berat dari tikus setelah tikus-tikus itu diberikan makanan khusus. Dari penelitian sebelumnya diketahui beratnya itu berdistribusi normal dengan standar deviasi atau simpangan baku 3 gram. Berapa banyak tikus yang harus dihitung beratnya atau berapa banyak sampel tikus itu sehingga interval kepercayaan 95% akan mempunyai margin of error-nya 0,5 gram. Nah, karena kita mau menggunakan interval kepercayaan 95%, cari di tabel Z dapatnya 1,96. Kemudian diketahui simpangan baku dari populasinya itu 3 gram, yang ini nih. Lalu margin of error-nya 0,5 gram. Nah, kita gunakan rumus N, banyaknya sampel, itu sama dengan nilai Z-nya dikalikan dengan simpangan baku dibagi dengan margin of error-nya, kemudian dikuadratkan. Jadi sama dengan 1,96, yang ini nilai Z, dikali 3, simpangan baku populasinya, dibagi 0,5 yang ini. Lalu dikuadratkan. Hasilnya 138,3 dibulatkan jadi 139. Jadi sampel yang harus kita ambil adalah 139 tikus. Selanjutnya confidence interval untuk rata-rata populasi, di mana standar deviasinya tidak diketahui.
Jadi kalau standar deviasi atau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka yang akan digunakan adalah nilai T. Kalau tadi kan kita pakainya nilai Z yang di ini ya, yang standar simpangan bakunya diketahui atau standar deviasinya diketahui, kita pakainya Z, nilai Z. Kalau di sini tidak diketahui standar deviasinya, maka kita gunakan nilai T dari distribusi student. Contoh, ini ada sampel 123 orang, usianya 18-22, diperoleh min-nya, sampel min-nya itu rata-rata sampelnya itu 8,2 jam. 8,2 jam yang digunakan oleh 123 orang ini untuk mengakses internet. Jadi dicari rata-rata waktu menggunakan internetnya selama seminggu. Itu berapa ya? Lalu standar deviasinya didapatkan 9,84. Ini standar deviasi untuk sampelnya. Kemudian kita asumsikan ini adalah simple random sample dari populasi orang yang usianya 18-22 tahun di US. Konstruksikan 95% confidence interval untuk rata-rata populasi, Jadi kita diminta untuk mengkonstruksi 95% confidence interval untuk rata-rata populasi. Yang kita punya adalah data rata-rata sampel sama standar deviasi sampel. Kita tidak punya standar deviasi atau simpangan baku untuk populasinya ya. Asumsi terpenuhi karena sampelnya random dan N-nya lebih besar dari 30, jadi bisa menggunakan nilai T itu ya. Rata-ratanya 8,2, simpangan bakunya 9,84. Degree of freedom-nya itu N dikurangi 1, jadi 123 dikurang 1, 122. Karena di tabelnya tidak ada, kita gunakan 100. Cari di tabel untuk level 95%. Levelnya 95%, kemudian T-nya itu dicari alfa per 2. Kan kalau di sini tuh alfanya itu berarti 5% ya, 5% itu 0,5. 5% dari mana? Dari 100 dikurangi ini 95% ya. Jadi alfanya 0,05. Dicarinya itu yang T alfa per 2. Jadi 0,025 ya. Kenapa dibagi 2? Sama sebenarnya seperti sebelumnya, kita bisa gambarkan seperti ini ya. Oke. Lalu 95% itu kan di sini nih. Di kurva distribusinya tuh kan dia di sini nih. 95%. Nah, berarti sisanya itu yang di ujung-ujungnya ini kan berarti 5% dibagi 2 kan. Satu bagian yang di sini itu berarti 5% dibagi 2. 5% itu 0,05 ya. Ini bagi 2. Jadi 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah, sebelah sini juga sama. Ya kan? Ini 0,025 juga. Nah, ini cari di tabel T. Cari di kan ada one tail, ada two tail ya di sini nih. Kalau yang one tail cari di 0,025. Sama juga dia sebenarnya two tail 0,05 sama. Terus cari yang DF-nya ini nih. DF ini yang DF-nya 100. Oke, cari yang DF ini 100, cari ke bawah 100. Lalu T alfanya tadi 0,025 ini ya. Jadi di kolom yang ini. Nih, kolom yang ini. Oke, kita cari ke bawah. 100 tuh berarti yang ini nih. Dapat 1,984. Oke, kita masukin ke sini 1,984 ya.
Margin of error-nya itu rumusnya ini. Nilai T-nya, T alfa per 2-nya dikalikan dengan S dibagi dengan akar N. Jadi sama dengan 1,984 dikali 9,84. Itu ada di atas tadi ya, diketahui kan S-nya. Kemudian akar jumlah datanya itu ada 123. Dapatlah margin of error-nya itu 1,7603. Kemudian kita construct interval confidence intervalnya untuk 95%. Jadi rata-rata dikurangi ini tadi margin of error-nya itu lebih kecil dari rata-rata populasi, lebih kecil dari rata-rata sampel ditambah margin of error-nya. Oke. 8,2 ini diketahui ya di soal, dikurangi 1,7 yang ini lebih kecil daripada rata-rata populasi, lebih kecil dari 8,2 plus ini margin of error-nya 1,7. Jadi 6,44 lebih kecil dari rata-rata populasi, lebih kecil dari 9,96. Nah, kita bisa confidence 95% confidence bahwa rata-rata penggunaan jam yang dihabiskan selama seminggu untuk penggunaan internet oleh orang dengan usia 18 sampai 22 tahun itu di antara 6,44 dan 9,96 jam ya. Jadi kita bisa yakin 95% bahwa rata-rata populasinya itu letaknya di antara ini. Baik, itu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.